Selamat pagi para mahasiswa sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pagi hari ini kita akan melihat bagaimana kompetensi seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Jadi bicara kompetensi artinya keahlian seseorang yang bisa dipakai dalam tahap-tahap dia bekerja. Yang pertama kita lihat kompetensi seorang adalah seorang tersebut harus mempunyai knowledge atau pengetahuan. Jadi pengetahuan itu penting ya, pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan. Ya, kalau dalam satu perusahaan itu pengetahuan tentang produk tersebut. Jadi kalau ada sebuah produk, misalnya saya mempunyai sebuah produk ini ya, ini adalah gelas. Ya, maka saya akan menerangkan bahwa gelas ini terbuat dari apa, terus bagaimana kekuatannya, lalu ada kelebihannya apa dan keunggulannya apa. Ya, gelas ini tentunya beda dari gelas yang lain. Ya, kita harus bisa menerangkan itu. Jadi ini adalah pengetahuan tentang apa yang kita lakukan, produk tersebut ya. Jadi itu namanya knowledge. Lalu yang kedua, kita harus mempunyai keterampilan. Jadi di samping kita mempunyai pengetahuan tentang produk, kita juga mempunyai keterampilan untuk mencapai kesuksesan kita. Jadi jangan cukup dengan pengetahuan, tapi kita terampil apa yang harus bisa kita lakukan, apa yang bisa kita ciptakan lewat pengetahuan kita, baik itu yang kita dapat di pengalaman hidup sehari-hari maupun dalam pembelajaran kita di kampus. Ada pengetahuan, seorang mahasiswa harus punya pengetahuan yang lebih ya daripada anak-anak yang mungkin cukup sampai tingkat SMA ya. Mahasiswa punya ini, jadi keterampilan. Karena keterampilan itu yang nanti akan membuat dia sukses dalam hidupnya. Jadi selain punya knowledge, pengetahuan, juga harus mempunyai keterampilan. Ya. Lalu yang ketiga, dia harus mempunyai attitude yang baik. Attitude artinya sikap. Bagaimana sikap dia dalam bekerja, bagaimana sikap dia dalam pergaulan, sikap dia dalam menghadapi masalah, dan sikap ini yang menuntun dia. Jadi attitude itu bagaimana kebiasaan dia dalam bekerja. Dalam hal ini ada positif. Kalau seorang bekerja yang tidak positif, itu nanti akan dinilai, oh attitude-nya begitu. Sering datang telat, satu. Sering bekerja tidak tuntas. Sering bikin gaduh dalam pekerjaan. Sering cari muka ke atasan. Nah, itu juga namanya attitude, masuk attitude. Tetapi kalau dia berprestasi, kerja tanggung jawab, tidak membuat gaduh dalam pekerjaan, dan dia tidak membuat masalah yang lain, maka attitude-nya tentunya akan baik. Sikapnya ya. Jadi itu ada 3 poin yang kita bisa lihat kita bekerja. Ya. Lalu kemudian kita meloncat pada hal-hal yang berikut adalah kejujuran yang penting ya. Kejujuran kalau kita bekerja, lalu kejujuran itu penting yang pertama. Ya, jujur dengan waktu, datang tidak telat, terus pulang juga tidak buru-buru. Ya, jadi kalau kita di perusahaan itu menyatakan masuk kerja jam 7 pagi, itu berarti bahwa bukan jam 7 pagi baru kita berada di
baru kita datang di perusahaan tersebut, tempat kita bekerja. Tetapi kita sudah berada 15 menit sebelum jam 7 pagi itu. Jadi itu yang namanya kejujuran terhadap waktu. Ketika pulang juga jangan sampai ada bel untuk pulang, langsung kita pulang. Tidak seperti itu. Kita mempersiapkan dulu apa yang besok kita harus lakukan, semuanya beres baru kita pulang. Nah, itu kejujuran dalam waktu kita bekerja ya. Kejujuran yang lain adalah sudah barang tentu adalah soal kita jujur menjaga hak yang kewajiban yang diberikan kepada kita atau tidak. Ya, kalau kita ditempatkan dalam menjaga sebuah gudang dengan barang-barang yang banyak, nah itu kita perlu kejujuran. Kalau kita ditempatkan untuk menjaga keuangan, nah itulah perlu kejujuran. Ya. Lalu yang berikut kita melihat ada prestasi bekerja. Di samping jujur kita juga punya prestasi. Prestasi yang mencapai dari ideal kita. Jadi kalau kita ditargetkan, misalnya kita menjual sebanyak 500 juta dalam 1 bulan, maka prestasi kita bisa menjual sampai 600 juta atau 700 juta. Nah, itu merupakan prestasi. Jadi prestasi itu bukan sampai pada level target ya, tapi melebihi target, itu namanya prestasi. Pas kita bekerja. Ya, tidak berpikir bahwa saya cukup dengan target yang telah ditetapkan, tapi kita melampaui itu. Itu namanya prestasi kerja. Salah satu contoh ya, masih banyak contoh yang lain. Lalu yang berikut adalah tidak cukup kejujuran dan prestasi, tetapi ada ide-ide cemerlang. Ide-ide cemerlang yang bisa kita sumbangkan untuk perusahaan tempat kita bekerja atau instansi tempat kita bekerja. Jadi seorang pemimpin itu, seorang karyawan yang sudah pada level supervisor atau menjadi manajer, maka dia harus punya ide-ide cemerlang. Contoh, mungkin sekarang hari Jumat ya, lalu pimpinan menyatakan hari Senin pagi kita meeting. Senin pagi kita meeting. Lalu jangan datang hari Senin pagi terus ya kita meeting. Sampai di ruang meeting terus buka meeting. Maksud saya adalah kita mempersiapkan bahan-bahan apa yang perlu dibicarakan. Ya, ketika meeting itu berlangsung, maka apa yang harus kita persiapkan? Apa ide-ide kita yang akan kita sampaikan dalam meeting itu, dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan ini? Ya, jadi apa ide-ide kita ya? Itu yang harus kita bawakan. Jadi harus punya catatan dari rumah. Apa yang harus saya sampaikan? Apa yang harus saya usulkan? Apa analisa saya? Ya, analisa saya mungkin kita bisa pakai analisa SWOT. Apa peluang tantangan perusahaan ini, kemudian kesempatan dan lain-lain sebagainya. Nah, itu harus kita sampaikan dalam kita meeting. Jadi itu, lalu ide-ide cemerlang itu kita presentasikan. Misalnya kalau kita buat kita melihat perusahaan ini punya jalur distribusinya terlalu panjang. Kita melihat gitu, jadi distribusi ini terlalu panjang. Jadi dari pabrik dia akan kirim dulu ke distributor. Distributor kemudian dikirim ke agen. Lalu dari agen dikirim lagi ke pedagang. Lalu pedagang akan masuk ke konsumen. Nah, itu kan terlalu panjang. Ya, terlalu panjang itu distribusinya. Perjalanan distribusinya. Akhirnya kan yang terbeban adalah konsumen. Harganya menjadi mahal. Ya. Ide saya apa untuk menjadi harganya bisa stabil supaya kita bisa bersaing.
Ya, memotong beberapa jalur. Mungkin dari pabrik tidak langsung ke distribusi lagi, tapi langsung ke agen kecil. Ya, atau dari agen kecil langsung ke pasar. Dari pabrik langsung ke pasar ya. Nah, dari pasar langsung konsumen. Jadi cuma 2 kali ya. Lalu otomatis biayanya jadi berkurang. Jadi distributor tidak mengambil keuntungan lagi, kemudian agen kecil tidak mengambil keuntungan lagi, tetapi langsung pedagang di pasar. Nah, itu kan keuntungannya tidak terlalu besar diambil. Sehingga harga di pasaran itu bersaing dengan kompetitor kita. Nah, itu yang ingin dilihat bahwa ide-ide itu, idenya. Kalau kita punya ada ide yang lain, bagaimana supaya kita punya harga bisa bersaing di lapangan, itu kita berpikir itu sebagai ide kita, lalu kita sampaikan ke sebuah meeting. Ya, ketika diundang meeting, oke, ini ide saya. Ya, jadi itu langkah-langkah itu yang perlu kita lakukan. Lalu hasil daripada itu semua, maka ketika kita dipromosi, ketika ada kesempatan untuk promosi jabatan, maka karena kita sudah masuk dalam unsur-unsur itu, pengetahuan tentang produk oke, kemudian skill kita oke, kemudian attitude kita oke, lalu kejujuran kita oke, kemudian prestasi kita juga oke, lalu ide-ide cemerlang juga kita oke. Lalu apakah ada alasan untuk perusahaan untuk tidak mempromosikan kita atau instansi tidak mempromosikan kita dan kita punya? Jadi ini adalah yang timbul dalam diri kita sendiri. Jadi kita persembahkan apa yang kita punya itu sebagai pengalaman-pengalaman kita, sebagai modal kita bekerja, sehingga inilah dari pengetahuan-pengetahuan ini kita bisa promosikan, dengan kita akhirnya strategi kita itu bisa didengar oleh pihak perusahaan, lalu perusahaan mengangkat kita sebagai seorang manajer. Nah, itu adalah strategi-strategi bagaimana manajemen untuk mencapai suatu hasil yang baik ya, bagi diri kita sendiri maupun bagi perusahaan. Ya, sampai di sini ada yang bertanya. Silakan langsung angkat tangan aja, atau di WA juga boleh. Ya. Oke, kalau nanti sambil WA atau angkat tangan, mungkin tugas daripada para mahasiswa sekalian adalah coba membuat analisa SWOT tentang peluang pemasaran produk. Ya, kita kasih produk air mineral. Ya, karena banyak persaingan, jadi kita kasih produk air mineral ya, air mineral X. Ya, kira-kira punya peluang, tantangan dan kesempatan ada di mana. Jadi silakan membuat analisa SWOT. Ini tugas individu. Lalu nanti kita akan bahas di minggu depan bersama-sama. Ya. Demikian pertemuan kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat.